Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira bagus-bagus ya ini pertanyaannya. Satu Pak Hadian ya tadi ya. Pak Hadian menanyakan bagaimana kinerja atau kegiatan-kegiatan keilmuan di negara jiran ya, seperti Brunei dan Malaysia yang pernah saya eh, berkiprah di sana ya. Sebenarnya kalau secara umum ya, sebenarnya kemajuan pemikiran Islam di Indonesia ini tidak kalah lah ya dengan negara-negara jiran gitu, tidak kalah. Cuma keistimewaan daripada Brunei adalah rajanya itu benar-benar mensupport gitu, mensupport dengan dana yang besar ya, untuk kemajuan itu. Misalnya di UBD saja itu hampir semua guru besarnya datang dari luar negeri ya, tentunya dengan pembayaran yang sangat mahal gitu ya. Tetapi itu kemudian menjadi tantangan bagi mereka bagaimana supaya ketergantungan ke luar negeri ini harus dikurangi gitu kan. Ya kalau semuanya dari luar negeri ya kan, tapi pendidikan ke dalam negeri bagaimana gitu. Jadi kalau kita lihat profesor-profesor di dalam negeri masih uh, kurang, sangat sangat kurang lah gitu ya. Jadi kebesaran University Brunei Darussalam itu karena topangan keilmuan dan ilmuwan dari luar negeri itu yang sangat hebat gitu, dan mereka berani bayar mahal gitu, ya kan, seperti itu. Tapi dari sudut kemajuan pemikirannya, saya kira di Indonesia lebih maju sebenarnya. Ya. Artinya gini, kemajuan dalam arti kebebasan berpikir misalnya, ya kan? Karena tanpa kebebasan berpikir ya keilmuan nggak bakal maju gitu. Jadi kalau saya lihat di Malaysia dan di Brunei itu masih sangat konservatif gitu. Dengan kata lain sangat Ghazalian gitu. Jadi Ghazalian dan Asy'ariyah gitu. Nah, sehingga misalnya di Malaysia jarang sekali kita temukan profesor filsafat ya, kecuali Usman Bakar dengan beberapa orang saja gitu. Mereka nggak berani melakukan penelitian-penelitian seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Nasrin gitu, Nasrin. Buku-buku saya itu dibaca di mana, di Malaysia dan di Singapura, mereka sangat apresiatif, tapi orang Malaysia nggak berani nulis macam epistemologi Islam itu, nggak berani gitu. Karena apa? Karena tradisi Ghazalian sangat kuat sekali. Di Indonesia juga gitu, tapi kan di Indonesia lebih beragam ya. Di Indonesia itu tokoh tidak hanya Ghazali, walaupun Ghazali tetap menjadi sangat kuat sekali ya. Dengan apalagi dengan Mas Ulil mengkaji ya Ulumuddin dan Al-Munqiz itu, tapi tidak berarti bahwa kita hanya terbatas kepada Ghazali saja. Kita semualah ya. Pernah satu saat di mana saya sangat optimis gitu bahwa di Indonesia bisa terjadi renaissance. Karena apa? Karena dulu ya kita di waktu saya mahasiswa lah itu dibolehkan untuk menerbitkan apa saja dari golongan mana saja. Mau modernis ada Fazlur Rahman terjemahkan bukunya, ya kan. Mau tradisionalis ada Serius Nasir terjemahkan, ada Said Qutb diterjemahkan. Jadi itu semua sebenarnya itu merupakan atmosfer yang bagus. Mungkin satu saat memang menimbulkan kebingungan ya bagi para pelajar gitu. Tapi kan kalau yang serius dia akan mencari kebenaran di situ kan. Nah, dibandingkan misalnya dengan negara-negara yang melarang ya kan mazhab tertentu atau yang melarang. Walaupun kemudian saya agak sayangkan gitu pada saat-saat kesini ya, itu pemikiran Islam sekarang lebih rigid gitu, lebih lebih saklek gitu, lebih eksklusif gitu. Kalau dulu pada saat saya kuliah, wow benar-benar saya menikmati betul dan saya optimis bahwa dengan cara ini kita akan bisa maju. Tapi dengan datangnya kaum yang fundamentalis atau apalah istilahnya gitu, itu kemudian pemahaman Islam itu menjadi sangat sebentar sebentar bid'ah, sebentar sebentar kafir dan sebagainya gitu. Itu sangat tidak menguntungkan bagi saya tuh, menurut saya. Jadi tetap harus ada kemerdekaan untuk berpikir secara rasional tapi juga dengan niat yang baik.
Dan itu saya belum dapatkan juga di negara jiran yang seperti yang diharapkan ya. Ya, jadi seperti saya sebenarnya masih dibutuhkan di sana. Cuma saya bilang udahlah, udah 7 tahun saya mau pulang. Nah, tapi ada satu kemajuan waktu saya di sana di UBD, itu pertama kali filsafat Islam diminta mengajar di sana, ya, diajarkan di Universitas Brunei. Bayangkan coba, kaum masyarakat sangat konservatif begitu membolehkan saya dengan Datuk Osman Bakar untuk memberikan mata kuliah Introduction to Islamic Philosophy gitu. Itu saya sangat gembira sekali. Dan ternyata mahasiswanya sangat menerima. Bahkan fakultas-fakultas FAS ya, Faculty of Art and Social Science, itu sangat gembira dengan apa yang saya sajikan gitu. Jadi kadang-kadang masih banyak salah paham terhadap filsafat Islam itu. Ternyata filsafat Islam ketika kita ajarkan dengan baik dan tujuan yang baik, mereka terima kok. Seperti itu ya Pak Adian ya. Kemudian ya, teologi rasional dan kejayaan. Apakah ada afinitas ya, atau korespondensi antara kejayaan dan rasional? Sebenarnya Mu'tazilah itu hanya satu bagian saja ya dari dari rasionalisme Islam ya. Tapi sebenarnya yang lebih besar adalah para filosof mengembang rasionalisme Islam itu, ya kan? Kalau dari sudut teologi ya Mu'tazilah yang disebut kaum rasionalis gitu. Tapi Mu'tazilah ini sebenarnya nggak lama gitu usianya. Dia kemudian dikalahkan oleh Asy'ariyah, ya kan? Setelah Abu Hasan al-Asy'ari mendirikan Asy'ariyah, pengaruh rasionalisme di dunia Islam mundur, ya kan? Tapi apakah kejayaan itu ada hitungnya dengan rasional? Ya tentu saja untuk bidang-bidang bidang-bidang umum ya, itu rasio sangat kuat sekali. Tetapi kan dalam dunia Islam tidak hanya semata-mata rasio. Jadi keseimbangan antara indera, akal dan hati seperti yang kita diskusikan dulu ya, itu yang menjadi penyebab bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Bukan hanya ilmuwan yang kita peroleh, tapi juga ada filosof, tapi juga banyak para sufi, ya kan? Jadi tidak hanya diukur dengan rasionalisme saja itu kemajuan ilmu pengetahuan itu, harus tiga-tiganya. Ya, indranya, penelitian ya, ilmiahnya, tapi juga penelitian rasionalnya, dan juga pendalaman intuisi, di mana kemudian hasilnya luar biasa. Kita banyak ilmuwan ya, seperti Ibnu Haytham dengan karyanya Al-Manazir Optik, itu benar-benar luar biasa ya. Dia mendapatkan teori baru tentang the direct vision, konsep the theory of direct vision, dengan melakukan penelitian di ruang gelap, di mana saat itu ada dua pendapat yang belum pernah diselesaikan tentang bagaimana kita bisa melihat oleh dia. Kemudian Al-Biruni, dia menemukan gravity specific gravity gitu, tentang berat jenis benda, itu luar biasa ya. Belum lagi kita melihat ada ensiklopedia yang ditulis oleh Rosail oleh Ikhwanus Shafaq. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya kejayaan Islam itu hanya kepada rasionalisme ya, tapi gabungan dari ketiga itulah yang memperkaya hazanah kemajuan Islam itu. Bagaimana dengan teori Asy'ari, apakah cocok dengan pengetahuan? Jadi kita harus melihat sejarahnya ya. Jadi ketika rasionalisme terlalu jauh, maka akan ada reaksi terhadap itu. Dan saya melihat Asy'ari sebagai reaksi ya. Misalnya Mu'tazilah mengatakan bahwa alam itu diatur oleh sunnatullah dan itu tidak bisa dirubah bahkan oleh Tuhan. Jadi sunnatullah yang diartikan sebagai hukum alam gitu, itu dinyatakan sebagai pasti dan tidak bisa dirubah. Dan dia bersandar kepada Quran tentunya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan ada perubahan dalam sunnatullah gitu. Nah, kemudian sunnatullah itu menjadi penghalang
bagi Allah untuk turut campur secara langsung ke alam ini gitu. Ngerti nggak? Jadi secondary causes gitu. Tuhan ada di atas, terus hukum alam menjalankan proyeknya di alam ini, sehingga Tuhan dijauhkan dari alam, dari peristiwa alam. Dan untuk kemajuan ilmu memang itu perlu juga ya, karena ilmu itu berdasarkan kepada teori itu ya, bahwa ada hukum alam yang itu kalau kita teliti rahasianya akan menimbulkan ilmu gitu. Nah, Asy'ari kemudian melihat, wah ini terlalu bahaya nih kalau Tuhan disingkirkan terlalu jauh, ya kan? Maka kekuasaan Tuhan akan sangat dikecilkan. Maka kemudian timbullah teori okasionalisme, ya, dengan mendukungnya melalui teori atom, di mana alam ini terdiri dari atom-atom yang hanya bisa bertahan 1-2 detik. Jadi kalau Allah tidak menciptakan atom-atom baru, maka alam semesta akan hancur, habis, musnah, sirna. Oleh karena itu maka ketergantungan alam kepada Allah menjadi sangat besar. Bahkan ketergantungan pada level atom itu Allah yang menggerakkan, kan? Allah yang menciptakan. Jadi Allah sebagai sebab, itu sebab langsung dari semua peristiwa alam, termasuk juga tindakan manusia. Jadi semua tindakan manusia itu tidak dikatakan independen, semuanya akhirnya perbuatan Allah gitu. Dan ini yang menyebabkan kemudian manusia menjadi agak lemah gitu kan. Ya kalau semuanya dilakukan oleh Allah, lalu apa peran manusia gitu. Nah ini yang kemudian bahkan pada saat Jalaluddin Rumi bereaksi juga terhadap ini. Dia Asy'ariyah, tapi dalam soal takdir itu dia mengatakan tidak, manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia itu diberi kebebasan memilih. Dan itu satu-satunya makhluk yang diberikan kebebasan memilih, karena dialah yang kemudian menerima amanat. Allah tuh menawarkan amanat. Laqad aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa'abain fahamalal insan. Jadi amanat itu adalah kebebasan memilih. Ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, mereka menolak, takut. Tapi manusia kemudian mengambilnya. Jadi manusia itu menjadi makhluk moral yang bisa dikatakan baik atau buruk sesuai dengan pilihannya. Nah, jadi menurut saya Asy'ari telah memainkan peranan untuk balance ya pada saat itu. Ya, tapi kemudian kalau balance-nya terlalu ekstrim, kita harus mengambil ke tengah-tengah. Jadi sebenarnya harus ada reformasi juga terhadap teologi Asy'ari gitu. Dan saya melakukan itu di buku Lentera Kehidupan, di mana saya melakukan tafsir dinamis terhadap takdir, di mana itu saya menulis tentang rezeki, jodoh, dan kematian, ajal gitu. Jadi kalau menurut saya, kita tidak perlu merubah Asy'arinya, tapi ada hal-hal yang kemudian kita bisa reformasi, disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan zaman gitu. Misalnya sebab akibat yang dikatakan sebagai hukum Tuhan oleh Mu'tazilah, oleh Al-Ghazali ditolak. Jadi sebab akibat itu tidak real menurut dia gitu. Dan memang ada benarnya juga ya, karena ternyata Newton yang mengajarkan tentang mechanical law itu juga dibantah oleh quantum physics gitu. Ternyata hukum alam yang disebut kausalitas itu tidak berlaku pada dunia di bawah atom gitu. Dan itu sudah diprediksi oleh Jalaluddin Rumi sebenarnya. Ya, jadi kita harus memilih sekarang nih ya, kira-kira pemikiran mana yang lebih cocok untuk kepentingan kita gitu. Kalau terlalu jabariyah ya kita harus tarik lagi kepada yang mungkin qadariyah ya kan. Jadi menurut saya gitu. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan tentunya tidak sesederhana ya. Rasionalisme berarti maju, kalau tidak seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya jawabannya terhadap siapa nih, Pak Pradana ya. Ya. Nah, kemudian Nasrullah dari Bekasi, pengaruh Aristoteles di dunia Islam, sementara di Barat dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Kalau menurut saya sih sebenarnya gini ya, jadi di dunia Islam itu sebenarnya ya, yang Persia di belakang. Ya ini yang Nasrullah masih soal apa Renaissance tadi. Oke.
Nah, jadi sebenarnya di dunia Islam itu pengaruh pertama itu adalah Neoplatonisme. Jadi orang seperti Al-Farabi, ya kan, bahkan Ibnu Sina, bahkan Ikhwanus Shafa itu sangat dipengaruhi oleh Neoplatonisme, oleh Plotinus. Ya, jadi buku-buku dia ya sangat berpengaruh terhadap. Tapi memang Aristoteles itu justru lebih berpengaruh di Barat, yaitu di Andalus, karena Ibnu Rus melakukan tadi komentar-komentar seperti itu. Tapi secara umum filsafat Islam itu lebih dipengaruhi oleh Neoplatonisme, ya. Jadi ada Aristotelnya, ada juga Platonnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tapi Barat lebih kemudian mengambil Aristotelismenya. Karena apa? Karena pemikir Islam itu mau nggak mau dia masih masih percaya kepada dunia yang metafisik, ya. Seperti Surawardi itu ngaku dia Platonis gitu. Karena dia percaya bahwa ada dunia ideal di sana, ada dunia fisik di sini. Aristoteles tidak percaya pada adanya dunia ideal seperti itu, dan itu kemudian semangat ini setelah Renaissance diambil oleh Barat. Makanya Barat kemudian lebih kepada empiris, ya, lebih kepada perhatiannya pada dunia empiris daripada yang metafisik. Di dunia Islam hingga sampai sekarang lah gitu, itu masih sangat Neoplatonis. Tapi Mulasadra kan kemudian mensintesakan, ya, jadi antara yang Aristotelian dengan yang Neoplatonis itu digabungkan gitu, ya. Tapi tidak terlalu salah tadi, ya, tentang bahwa Barat awalnya dipengaruhi oleh Neoplatonisme, tapi setelah riset oleh Aristotelianisme, kemudian tapi di Islam kemudian dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Itu tidak terlalu salah, ya, menurut saya. Jadi tapi pengaruh Neoplatonisme sangat besar di dunia Islam, ya, dari mulai Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian juga Surawardi dan sebagainya. Kemudian Salahuddin Sofu, ya, apakah gambaran kejayaan Islam itu begitu nggak ada cacat gitu, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan, menurut saya harus fokus kepada karya-karya gitu, ya. Jadi fokusnya karya-karya, sisihkan politik, karena Mihnah ini politik sebenarnya, lebih kepada politik daripada kepada karyanya. Tapi kalau dilihat dari karyanya luar biasa, di bidang apa saja, coba apa saja, di bidang matematik ya kita punya Al-Khwarizmi, kemudian di bidang astronomi kita pun Nasruddin Tusi, ya, Al-Biruni dan sebagainya, di bidang macam-macam, di bidang fisika kita punya banyak orang gitu, dan itu ribuan. Jadi kalau melihat kejayaan Islam, ya kita mau nggak mau harus kepada karyanya gitu. Dan mereka itu disebut polymath, ya. Jadi seorang yang bisa menguasai berbagai macam cabang ilmu sehingga balance gitu, ya. Jadi kalau misalnya, ya, Ibnu Sina menulis tentang biologi, itu mantap sekali. Karena apa? Karena dia seorang dokter gitu. Ya kan? Nah, ketika dia melakukan penelitian di bidang fisika, dia sangat mahir dengan rumus-rumus matematik karena dia juga seorang ahli matematik. Tapi dia juga kaitkan dengan metafisik karena apa? Karena dia seorang filosof gitu. Jadi seorang yang seperti itu dia akan komprehensif, ya, di sana sini dan sebagainya. Dan itulah disebut dengan holistik gitu. Nah, kalau kita sekarang ini enggak ahli biologi aja, nggak tahu dengan yang lain gitu. Sehingga kemudian kalau ada harus diminta menjelaskan bidang yang lain, kita kadang-kadang gagap gitu. Ya. Saya kira jadi kalau Mihnah itu kan sebenarnya jadi Mu'tazilah itu kebetulan diadopsi oleh Al-Ma'mun, ya kan, sebagai sekte resminya lah istilahnya gitu. Maka kemudian, ya kan, sebagai penguasa dia punya agenda, ya, untuk mempromosikan ini gitu kan.
Nah, tapi kan itu bertentangan misalnya dengan ahli hadis seperti Imam Hambali, ya kan, ahli hadis, dan yang dia tetap harus ketat kepada hadis itu sebagaimana tekstualnya seperti itu, sehingga kemudian dia melakukan penolakan gitu. Jadi tidak mau menerima Mu'tazilah. Nah, disitulah kemudian jadi ini antara penguasa dengan yang dikuasai gitu kan, antara subjek dengan ruler gitu. Jadi itu ada di situ muatan politiknya besar, ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam, apakah itu teologi atau fikih, itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa politik. Jadi kalau saya melihatnya di Golden Age itu ya dari sekaryanya aja gitu, ya kan. Jadi mohon dipahami di situ ya. Terus tadi apa ya tadi yang kedua, nggak Salahuddin Sofu, apa pertanyaan keduanya ada peradaban Islam apa ya tadi ya oke, saya kira sudah ya. Jadi mihnah itu memang agak ada kaitannya dengan ini, tapi tidak secara murni ilmiah gitu. Jadi itu politiknya. Jadi menjadi cacat lah istilahnya ya. Tapi dalam penelitian ilmiahnya, dalam produksi ilmiahnya itu dalam Islam itu apa ya? Saya melihat kok toleran sekali gitu ya. Jadi mau sekte apa gitu, mau sekte apa, mereka menulis ya, sampai sekarang buktinya mereka buku-bukunya masih ada ya. Jadi sebenarnya perpecahan teologi, sekte teologi itu menjadi berkah gitu, kalau menurut saya ya. Tapi pada saat itu mungkin bagi penguasa lain lagi. Kalau penguasanya Sunni, yang lain daripada Sunni itu dianggap bahaya gitu. Tapi secara keilmuan, banyaknya pendapat-pendapat yang berbeda itu menjadi rahmat bagi saya ya kan. Seperti itu. Jadi dan kenyataan bahwa walaupun Sunni kemudian mendominasi, tapi buku-buku Mu'tazilah masih ada survive, itu kan menunjukkan toleransinya kan. Seperti itu. Jadi saya melihatnya ke situ. Nah, kemudian yang siapa? Asik ya, tentang Persia. Kenapa di Persia itu tradisi ilmiah itu masih hidup sampai sekarang? Nah, ini memang betul-betul saya alami ya. Saya menulis buku reaktualisasi tradisi ilmiah Islam, berbicara tentang tradisi ilmiah Islam sebelum saya pergi ke Iran tahun berapa? 2006. Yang pertama, 2005 atau 2006 lah gitu. 2005 mungkin ya. Nah, pada saat saya menulis buku reaktualisasi tradisi Islam itu pada tahun 2005 ya, saya sudah menganggap bahwa tradisi ilmiah di dunia Islam itu udah punah gitu. Tinggal kenangan saja gitu, tinggal sejarah saja ya. Tapi begitu saya berkunjung ke Iran, ternyata tradisi ilmiah di Islam di Iran itu masih hidup sampai sekarang gitu. Sampai ketika saya berkunjung itu bukan main ya. Jadi pertama, saya ke sana itu diajak ke ini apa namanya, Yayasan Ahlul Bait, dan mereka tuh punya perpustakaan satu perpustakaan satu bidang. Jadi misalnya ada perpustakaan tafsir, ada 40.000 buku tafsir di sana. Ada perpustakaan sejarah, ada 70.000 buku sejarah di situ, Barat maupun Islam. Kemudian dibawa lagi ke filsafat dan irfan, ada 40.000 buku di sana. Kemudian dibawa lagi ke perpustakaan akidah, itu ada 40.000 buku akidah dari berbagai sekte gitu. Jadi yang saya ceritakan tadi bahwa umat Islam sangat mencintai ilmu dengan perpustakaannya, di Iran masih ada gitu, nggak terhapus. Bahkan ketika saya diajak ke Mashhad, ke tempatnya makam Ali Ridho, itu Yayasan Rezavi itu mempunyai 34 perpustakaan, yang 17-nya di kota Mashhad, dan yang 17 lagi terpisah-pisah di beberapa kota di Iran. Berapa jumlahnya? Jumlahnya buku semua di situ ada 2.500.000 di 17 perpustakaan.
Bagaimana dengan 17 perpustakaan? Kira-kira 2,5 juta lagi. Jadi ada 5 juta dalam satu yayasan punya 5 juta buku, dan itu menyamai perpustakaan Kongres di Amerika. Dan ingat, Mbak, itu hanya satu yayasan. Sedangkan masih banyak sekali yayasan di Iran. Dan kita tidak boleh lupa untuk menyinggung perpustakaan Ayatullah Mar'asi An-Najafi. Oh, bukan main itu. Di situ gudangnya manuskrip. Ada sekitar 1.200.000 manuskrip, termasuk manuskripnya Mullah Sadra, Ibnu Sina, dan sebagainya. Ya. Dan tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika saya dibawa ke satu ruangan di mana di situ mungkin ada 40 sampai 60 profesor melakukan editing, tahqiq terhadap manuskrip-manuskrip yang mereka terima. Jadi mereka membacanya dengan sangat teliti dan bangga sekali kalau misalnya di satu lembar itu ada koreksi dia tiga kata dikoreksi, ditunjukkan kepada kita. Wah, bukan main. Baru setelah diedit, diperbaiki, dicetak dalam bentuk digital. Jadi semua perpustakaan yang ada di sana, buku yang ada di sana itu sudah dalam bentuk digital. Dan katanya itu semua dikumpulkan dalam sebuah kapsul dari baja dan ditanam 300 meter di bawah tanah, supaya kalau terjadi perang pun nanti generasi yang akan datang masih bisa. Ya. Jadi mereka tidak boleh mendengar ada manuskrip di mana gitu yang dia tidak punya, pasti didatangi, gitu, diburu. Jadi apa yang saya ceritakan di buku saya itu nanti ya pemburuan manuskrip, penerjemahan dan sebagainya, itu masih hidup di Iran. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini sejarahnya ya. Di dunia Sunni setelah kedatangan Al-Ghazali itu filsafat dalam arti yang kita pahami itu menurun, terutama peripatetik menurun, ya kan? Dan kemudian pemikiran filsafat itu masuknya ke tasawuf, sehingga tasawufnya falsafi, ya kan? Macam Jalaluddin Rumi, kemudian ada Ibnu Arabi dan sebagainya. Tapi itu lebih kepada spiritual, hal-hal yang berkaitan dengan rasio dan ilmiah itu kemudian dilanjutkan di Iran. Karena apa? Pengaruh Al-Ghazali di Iran nggak terlalu kuat karena dia Syiah kan. Dan kemudian ada usaha-usaha dari orang seperti Nasiruddin Tusi untuk menghidupkan kembali Ibnu Sina. Ya, ketika Ar-Razi melakukan syarah kepada Al-Isyarat wa Tanbihat karangan Ibnu Sina, menurut Nasiruddin Tusi ini bukan syarah tapi jarah, itu lebih pada kritik daripada komentar. Maka dibuatlah syarah kembali di mana dia mengkritik Fakhruddin Ar-Razi. Dengan begitu maka dia menyelamatkan Ibnu Sina, filsafat paritetik. Ya. Kemudian juga ketika Asy'ari, yang menulis tentang Al-Milal wan Nihal itu siapa ya? Lupa saya. Shahrastani. Dia mengkritik filsafat. Kemudian kritiknya itu dibalas oleh Nasiruddin Tusi. Dan jadi Nasiruddin Tusi itu berjasa sekali untuk menghidupkan kembali Ibnu Sina setelah diserang oleh Al-Ghazali dan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi sejak itu filsafat di Iran nggak berhenti. Tidak seperti nasibnya di dunia Sunni. Jadi masih ada terus Baba Afdol dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir ini, ya saya kira tadi ya hampir sama ya, yang Pratama sama ya. Saya kira ya, jadi tradisi ilmiah itu bagaimana, nanti ini ikuti terus ya kuliah-kuliah saya tentang ini, nanti kita tahu bagaimana orang-orang dulu melakukan kegiatan ilmiahnya dan itu bisa contoh oleh kita. Ya, ini sudah ada azan di sini di tempat saya. jadi saya ya insya Allah ya gitu aja dulu. Ya teman-teman sekalian, ya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.